peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth every day. You could try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet, cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali saya ucapkan kepada seluruh peserta. Mohon maaf untuk materi sesi kedua akan dimulai sebentar lagi dikarenakan menunggu peserta untuk bergabung kembali dan juga pembicara pada sesi kedua. Sembari menunggu, saya ingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi presensi kehadiran yang sudah di-share di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat datang Pak. Waalaikumsalam Pak. Baik. Berhubung untuk Pak Syariah sebagai pembicara pada sesi kedua pada hari ini sudah bergabung dan menghadiri, maka saya mulai saja. Untuk sesi kedua Islamic Economic Weekends 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang. Selamat datang kembali, saya ucapkan kepada seluruh peserta, tamu undangan, pembina KC, dan pemateri Islamic Economic Weekends pada sesi kedua hari ini. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi sesi kedua oleh Bapak Dr. Insinyur Asyariah MBA MSc,
Dan pada sesi pemaparan materi ini akan dimoderatori oleh Saudara Muhammad Irsyad Ridwan. Sebelumnya, saya akan membacakan secara singkat CV dari Mas Irsyad ini. Kepada operator mohon ditampilkan CV-nya. Baik, sudah terlihat. Saudara Muhammad Irsyad Ridwan adalah mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan tahun angkatan 2018, yang merupakan Kepala Biro Penelitian dan Prestasi Kelompok Studi Ekonomi Islam. Bisa dilihat berbagai pengalaman telah didapatkan oleh saudara melalui pelatihan dan seperti latihan kepemimpinan dan keterampilan manajemen mahasiswa. Sementara itu, pengalaman organisasi dari Mas Irsyad sendiri ada Osiman Insan Cendekia dan juga PMR Man Cendekia Pasir pada saat bersekolah dan pada saat di perkuliahan, saudara mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan seperti Kelompok Studi Ekonomi Islam dan Ikatan Alumni Insan Cendekia Pasir. Pencapaian yang telah diraihnya yaitu mulai dari berbagai olimpiade pada saat madrasah hingga pada saat perkuliahan, yaitu ada prestasi dalam kompetisi paper, karya tulis ilmiah, dan bisnis plan seperti juara 3 lomba musabaqah karya tulis ilmiah Quran, second place of Call for People Episoduna tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga, dan first place of business plan dalam temu ilmiah regional. Baik, itu dia sekilas CV dari Mas Muhammad Irsyad. Dengan banyaknya pengalaman dan pencapaian, pastinya saudara akan sangat baik dalam memoderatori dan memandu pemaparan materi pada sesi kedua ini. Untuk Mas Muhammad Irsyad Ridwan, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Seremoni yang telah memberikan waktu dan layar kepada saya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman yang berbahagia. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, jadi pada siang kali hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan di sesi kedua ini, yaitu mengenai bank konvensional, mengenai bank syariah tentunya, bagaimana pengertian dan juga perbedaannya mengenai bank syariah ini dengan bank konvensional seperti itu. Dengan tentunya pembicara yang luar biasa dari Pak Askarya sendiri. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Askarya ya bacanya. Askarya, iya, terima kasih Pak. Mohon maaf. Oke, nggak usah perlu berlama-lama lagi. Kepada ini, silakan mengambilkan CV-nya. Oke, baik. Jadi Pak Dr. Askarya ini mohon bisa di zoom lagi nggak? Masih kurang kelihatan. Pak Dr. Askarya adalah Research Advisor and Managing Editor Journal of Islamic Monetary Economic and Finance di Bank Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota tim redaksi beberapa jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus dan anggota Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Internasional lainnya, serta reviewer dari beberapa jurnal internasional terindeks Scopus. Ya, tentunya beliau juga seorang dosen di beberapa universitas dan ahli terutama dalam bidang ekonomi, moneter, perbankan dan keuangan mikro Islam, serta keuangan sosial Islam, khususnya zakat dan wakaf. Kemudian beliau memiliki sekali pengalaman ya, terutama beliau juga merupakan trainer metode penelitian, analytic, network process, structural equation modeling, dan data development analysis. Kemudian beliau juga memiliki beberapa gelar yang tentunya sangat luar biasa, teman-teman. Jadi beliau memiliki gelar PhD di bidang ekonomi dan keuangan Islam dari Universitas Trisakti Indonesia. Dia juga adalah kandidat PhD dalam bidang pembangunan internasional, MBA dalam bidang keuangan, dan MSc dalam bidang sistem informasi manajemen dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat. Beliau juga banyak sekali mengenai jurnal yang telah dipublikasi. Beliau menghasilkan 27 jurnal dan publikasi internasional, 70 paper internasional, 22 jurnal nasional, 23 paper nasional, 41 working paper, 3 personal paper, 20 buku, 4 proceeding, 12 publikasi berkala, dan 6 catatan penelitian. Ya, tentunya banyak sekali ya, publikasi yang telah beliau raih gitu ya tentunya. Dan juga beliau juga menerima 4 penghargaan sekaligus dari International Best Paper Award
pada tahun 2013, 14, 15, dan juga tahun 2016. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kepada Pak Askaria. Waktu dan layarnya dipersilakan, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman semua, terima kasih atas undangannya dari teman-teman Undip nih ya. Saya dulu juga SMA-nya di Semarang loh. Ya, untuk semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dari mana aja nih? Dari ini Pak, tuh dari Undip ada, dan teman-teman lain dari universitas lain juga ada Pak. Oh gitu. Ya. Pada sudah paham tentang perbankan syariah atau belum? Iya, karena yang menyelenggarakan adalah kelompok studi ekonomi Islam, Pak. Jadi mungkin kami lebih mungkin mendapatkan ilmu yang lebih dari Bapak gitu. Oke, tapi bayangan sudah ada ya? Oh, insya Allah, Pak. Ya, baik. Saya akan menjelaskan kita diskusi aja ya, tentang khususnya nanti perbankan syariah, tapi juga saya akan memulai dengan ya prinsip-prinsip ekonomi keuangan Islam dulu nih, karena kalau saya lihat biasanya yang mengajar ekonomi keuangan Islam itu prinsip ekonomi keuangan Islam itu adalah bebas dari riba, gharar, maisir gitu ya. Padahal ada pilar lain yang penting yang selalu dilupakan, yaitu zakat, wakaf, ya segala macam yang disebut sodakoh. Sodakoh itu intinya kan zakat, infak, wakaf, hibah, dan seterusnya. Tapi yang paling penting memang zakat dan wakaf nanti, karena itu ada aturannya. Ya. Nah, jadi mereka itu, ya, yang saya sebut tadi keuangan sosial Islam, ya, zakat, infak, wakaf itu dalam satu kelompok keuangan sosial Islam itu juga pilar, ya. Karena justru nanti kita bisa melihat bahwa tidak sekedar bebas riba, bebas maisir, bebas horor, ya. Tapi kalau misalnya ekonomi terjadi musibah seperti sekarang, COVID, semua yang komersial semuanya berhenti, ya. Tapi yang jalan ekonomi apa yang berjalan? Ekonomi sosial. Nah, maka ekonomi sosial Islam itu yang paling ada di depan coba. Sekarang ketika COVID yang terjadi apa? Yang terjadi orang ngumpulin infak, ngumpulin zakat diperbanyak, wakaf dikumpulin. Nah itu. Jadi dalam ekonomi Islam itu kira-kira cara bekerjanya begini ya. Yang komersial itu di atas ini ya. Tadi ada bebas riba, bebas maisir, bebas horor dan seterusnya, nggak boleh yang haram-haram ya. Itu juga berlaku di sosial di bawah nih. Tapi inilah biasanya ekonomi itu di sini nih. Termasuk ekonomi kan Islam nanti perbankan syariah apapun itu ada di sini nih ya. Tapi ketika terjadi krisis seperti COVID ini, antara demand dan supply tidak ketemu, berhentilah ini, ya, berhenti nih, ekonomi di sini berhenti atau turun drastis, penjualan mobil turun 95%, penjualan motor turun 95% gitu kan. Nah, tapi yang bergerak apa? Ini di bawah nih, ini namanya ekonomi keuangan Islamic Social Finance atau keuangan sosial Islam yang isinya utang, 1 zakat, 2 infak, 3 wakaf. Itu yang justru bergerak ketika kondisi ekonomi itu sedang tidak jalan. Ya, jadi ekonomi keuangan Islam itu selalu punya 2, punya yang di atas, yang komersial, dan punya yang sosial di bawah, di mana sosial ini luar biasa manfaatnya tidak hanya ketika kondisi normal. Kalau kondisi normal ini sangat bermanfaat untuk yang tidak yang duafa, ya. Tapi ketika ekonomi berubah seperti sekarang, krisis di mana-mana, ekonomi tidak bisa jalan, justru yang sosial ini
berjalan untuk semua, tidak hanya untuk yang duafa. Ya semua ini jadinya ini untuk, sehingga dalam ekonomi Islam itu sebetulnya ekonomi tidak pernah berhenti. Tidak pernah terjadi yang namanya resesi itu nggak ada. Karena ekonomi selalu berjalan walaupun pada tingkat yang minimal. Karena ada zakat 2,5%, infak boleh berapa saja, wakaf tidak ada batasannya. Itu membuat ekonomi Islam itu selalu berjalan, gitu ya. Bahkan nanti kalau kita berbicara tentang wakaf, wakaf itu bisa bekerja di keuangan Islam yang sosial, bisa juga yang di komersial. Oke, karena kita nggak akan membahas itu, kita lanjut ya. Jadi yang biasa dijadikan landasan itu riba, maisir, horor ya. Sebetulnya zakat juga termasuk tadi yang saya sebut ya. Jadi zakat itu membuat harta itu menjadi mengalir ya. Karena orang kalau hartanya kebanyakan nganggur kan nanti tiap tahun kena nisab, kena haul, minimal kena 2,5% gitu kan hartanya. Tapi kalau diinvestasikan, nah hartanya mengalir. Jadi sebetulnya zakat itu selain mempunyai fungsi sosial tadi untuk mereka yang tidak yang tidak beruntung, ada 8 asnaf, 8 golongan, tapi zakat ini juga mendorong orang yang punya untuk tidak membiarkan hartanya diam, idle, sehingga dia digunakan untuk investasi di sektor real, sektor produktif. Nah, itulah fungsi zakat. Nah, setelah harta mengalir ke investasi, investasi mengalirlah di sektor real. Nah, ini ada tidak boleh riba, karena riba itu sifatnya selain dolim ya, tapi kalau dalam ekonomi, riba itu mengganggu aliran investasi. Dia membendung investasi menjadi terhambat. Kenapa? Misalnya pinjem ke bank untuk mau usaha, misalnya nih Mas Irsyad mau usaha apa misalnya Gojek atau apa gitu ya, usaha apapun lah, butuh dana misalnya 1 miliar, ke bank mau pinjem, bunganya 15%. Keuntungannya, padahal setelah dihitung-hitung nih, keuntungannya cuma 12%. Bank akan ngasih pinjaman nggak? Nggak akan, karena keuntungannya cuma 12, tapi suku bunga pinjaman 15, nggak nutup, ya kan? Padahal 12% itu untung atau rugi? Untung sudah. Nah, makanya, jadi dengan adanya riba, itu dia membendung investasi hanya usaha yang berada atau keuntungannya di atas suku bunga pasar. Kalau keuntungannya tidak di atas suku bunga pasar, dia pasti nggak akan bisa dibiayai oleh lembaga keuangan, gitu kan? Nah, kalau di lembaga keuangan syariah, kan prinsipnya bagi hasil, tidak ada bendungan itu, ya. Maka dengan tidak dibolehkannya riba, tidak ada suku bunga, yang dilakukan adalah berbagi hasil, maka tidak 12% untung, berarti visible, dibiayai, kan gitu. Nah itu, jadi sifat dari larangan riba itu dia membuat investasi menjadi alirannya itu tidak terbendung, optimal. Nah sudah mengalir nih, investasi sudah masuk ke sektor real. Tapi investasi yang mana nih? Nah, ada dalam Islam itu tidak boleh maisir. Maisir itu memang mirip dengan perjudian ya. Apa sih sifat perjudian? Itu sifatnya kalau kita berjudi nih, misalnya ini semua kita berjudi nih, ada berapa orang nih di sini? Ada 20, 30 orang misalnya. Masing-masing punya 5 juta. Jumlah total aset berarti berapa? 150 juta. Kita berjudi semalam suntuk. Di akhir hari apa yang terjadi? Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi 150 jutanya nambah, ngurang tetap kan? Oke, judinya diperpanjang sebulan. Yang terjadi apa di akhir bulan? Ada yang kalah, ada yang menang, 150 jutanya tetap juga. Jadi artinya dia tidak menambah apa-apa. Tidak menambah, nggak ada nilai tambah dari model ekonomi yang sifatnya ada maisirnya atau ada sifat perjudiannya. Coba bayangkan kalau kita tadi 5 juta kumpulin 30 orang,
jadi 150 juta, jadiin usaha misalnya, usaha fotokopi, usaha apa gitu ya, warung makan, dikelola dengan baik, maka yang terjadi di akhir tahun misalnya, akhir bulan ada apa? Ada tambahan, ada value added. Aggregate supply meningkat karena ada tambahan barang dan jasa dalam perekonomian. Nah, itulah sifatnya maisir. Jadi kenapa maisir dilarang? Karena dia tidak nambah apa-apa di perekonomian. Ya, jadi kalau kita menerapkan ekonomi keuangan Islam dengan tadi ada ketentuan zakat, infak, wakaf, kemudian ada tidak boleh riba, maisir, gharar, muharramat dan sebagainya, itu membuat ekonomi selalu berjalan dan membuat value added, membuat ada selalu tambahan dalam perekonomian. Artinya GDP-nya meningkat terus. Nah, GDP meningkat, tapi di GDP-nya meningkat itu tidak hanya dinikmati oleh yang punya aset saja, karena harus dibagikan lagi nanti kepada yang tidak beruntung tadi, karena ada zakat itu wajib, ada infak, ada wakaf, gitu kan? Nah itu, jadi sifatnya dia selalu meningkatkan pendapatan. Berarti kalau perorangan pendapatan per kapita, berarti kesejahteraan masyarakat meningkat terus-menerus. Itulah sifat dari ekonomi keuangan Islam. Ya. Dan juga dalam ekonomi itu harus selalu ada sifat-sifat etikal, harus ada aktivitas di sektor real beneran, tidak aktivitas yang hanya di pasar keuangan. Ya. Terus ada kerjasama, partnership bagi hasil. Terus dikelola dengan baik governance, gitu ya. Nah, kalau dilihat bedanya, terutama di lembaga keuangan seperti bank syariah sama bank konvensional, itu sebetulnya beda sekali sebetulnya. Kalau bank konvensional itu awalnya kan pokoknya ngumpulin duit, ya, ngumpulin duit dari masyarakat. Setelah terkumpul, ini macam-macam isinya nih. Ada dari giro, tabungan, deposito, jadiin satu. Padahal itu jangka waktunya beda-beda ya. Ada yang setiap hari boleh diambil, ada deposito sebulan, ada deposito 3 bulan, macam-macam. Pokoknya jadiin satu. Setelah itu karena dikumpulin jadi satu, ini namanya pooling of fund, maka di situ ada ongkos kan. Jadi ini biayanya berapa nih? Ada namanya cost of fund. Setelah cost of fund tambah ingin margin berapa, disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, itu kalau bank konvensional, ya. Nah, sehingga itu biasanya selalu yang terjadi ada masalah itu masalah apa? Ada masalah mismatch karena ini pinjaman dana-dana jangka pendek disalurkan jangka panjang. Dana-dana lagi dipinjamkan berarti kalau mau diambil bisa saja bank tidak punya uang, artinya ada masalah likuiditas. Ya, segala macam. Jadi sebetulnya kalau yang syariah itu sifatnya sebaliknya. Ada proyek dulu, proyek itu perlu dibiayai dari mana? Cari pembiayaannya. Ya, pembiayaan dibiayai, kalau untung dibagi. Nah, jadi sifatnya memang bukan liability driven, tapi sifatnya adalah asset driven. Ada dulu proyek perlu dibiayai seberapa banyak, seberapa lama, baru dicari sumber pembiayaannya yang match dengan kebutuhannya. Jadi tidak ada mismatch, tidak ada masalah likuiditas, gitu ya. Nah, itulah sifat dari sebetulnya ekonomi keuangan Islam, termasuk perbankan. Tapi nanti kalau dipraktek beda lagi ya. Nah, kalau kita lihat keuangan Islam itu ada yang ada yang komersial, ada yang sosial. Ini yang di atas nih yang komersial semua nih ya. Ada perbankan syariah, ada pasar modal syariah, ada pasar uang syariah, ada lembaga keuangan non-bank syariah. Ya, ada semua di Indonesia. Bank-bank syariah ada ya, pasar modal syariah ada, pasar uang syariah ada, finance company yang syariah ada, takaful syariah ada, apalagi pegadaian syariah ada, semuanya ada, yang syariah semuanya ada. Ya, nah, yang di bawah ini yang sosial. Ya, ada Baitul Mal, ada lembaga zakat. Kalau Baitul Mal ini ngurusin semua nih, zakat, infak, wakaf, semuanya diurusin ini. Tapi kalau di Indonesia ada juga yang khusus-khusus, hanya ngurusin zakat, ada lembaga zakat.
hanya ngurusin wakaf, lembaga wakaf. Ada juga sekarang bank infak, hanya ngurusin infak. Ada lembaga keuangan mikro syariah yang sosial ada. Di sekelilingnya ini adalah otoritas atau lembaga-lembaga pendukung. Ya, kalau perbankan itu kan ada OJK, ada Bank Indonesia sebagai bank sentralnya, ada Komite Nasional Ekonomi dan Syariah, ini sifatnya sifatnya untuk membuat semua komponen ekonomi dan syariah itu bisa terintegrasi jadi satu, ya. Untuk fatwa-fatwa ada DSN MUI, ya. Nah, kalau yang di bawah ini sosial, kalau zakat ada Basnas, ada Kemenak, di sana ada Direktorat Zakat dan Wakaf, ada BWI untuk yang wakaf, ada Kementerian Koperasi untuk ngurusin yang koperasi, termasuk koperasi syariah, atau biasanya BMT itu badan hukumnya koperasi syariah. Ya, nah ini kira-kira besarannya tuh seperti ini ya di Indonesia. Nah, kalau siap lebih jelas lagi seperti ini ya. Jadi ini otoritasnya, yang sebelah kanan ini lembaga keuangan yang komersial nih, tadi pasar, capital market, investment bank, insurance, termasuk bank. Nah, ada juga LKM. Ini semua sekarang diurusinya oleh OJK ya. Nah, kalau yang sisi mikronya OJK, sisi makronya Bank Indonesia. Sisi makro namanya makroprudensial, sisi mikro namanya mikroprudensial, gitu ya. Nah, terus yang sosial tadi, kan ada koperasi BMT oleh Kemenkop, ada lembaga-lembaga zakat oleh Basnas, ada lembaga wakaf oleh BWI. Nah, gitu ya. Itu kira-kira gambaran besarnya. Ya. Nah, kalau perkembangan keuangan syariah di Indonesia itu sudah sejak lama ya. Sejak tahun 80 itu sudah mulai ada gerakan membuat BPR syariah tuh awalnya ya. Tahun 90-an ada pada membuat BMT. Nah, kalau Bank Syariah sendiri berdiri tahun 92, itu Bank Muamalat. Baru sendirian itu, nggak ada apa-apa, nggak ada yang lain. Aturan juga belum lengkap, hanya di undang-undang disebut bank boleh menjalankan dengan prinsip bagi hasil. Atas dasar itu, Bank Muamalat berdiri 92. Tapi tidak ada apa-apa sampai krisis tahun 97-98. Setelah krisis baru ketahuan, oh ternyata Bank Syariah tahan krisis. Itu krisis 97-98, bank-bank pada ambruk. Bank konvensional itu ada 16, kalau nggak salah itu ambruk. Tapi Bank Syariah tanpa bantuan siapapun, itu tidak terpengaruh oleh krisis. Baru tersadar pemerintahannya dibuat Undang-Undang Perbankan Syariah sendiri, tahun 98. Maka mulai tahun 99 berkembanglah perbankan syariah di Indonesia. Mulai banyak. Kalau sekarang itu sudah ada 14 bank umum syariah dan ada 20 unit usaha syariah. Kalau unit usaha syariah itu adalah bank konvensional membuat unit terpisah syariah. Kalau bank umum syariah itu memang bank penuh, full-fledged Islamic Bank. Gitu ya. Beda dengan Malaysia. Kalau Malaysia sukanya namanya apa? Window. Kalau window itu bank konvensional, tapi di dalam counternya nawarin tabungan syariah. Jadi gedungnya satu. Kalau di Indonesia nggak laku tuh, karena masyarakat Indonesia melihat loh, ini kok ada ayam sama babi tapi digoreng di penggorengan yang sama. Nah itu kalau masyarakat Indonesia nggak nerima. Nah maka kalau di Indonesia itu adanya UUS, unit usaha syariah. Dia terpisah benar-benar. Kantornya terpisah walaupun miliknya yang konvensional. Tapi tidak boleh balik lagi. Kalau dana sudah jadi syariah, tidak boleh balik konvensional. Itu kebijakan di Indonesia. Kalau sudah induknya menyisihkan misalnya 10 triliun untuk jadi unit usaha syariah, sudah nggak boleh balik. Jadi yang udah disyariahkan nggak boleh murtad lagi balik, itu nggak boleh. Ya, jadi udah dari syariah. Nah, itu ya. Jadi sekarang ada 20 unit usaha syariah dan ada 14 bank umum syariah. Perkembangannya juga cukup pesat, cuman ketika mau 5% pangsa pasar itu berhenti, ada stagnasi itu di tahun sekitar 2007, 2008 itu 5% itu nggak jalan-jalan tuh.
Nah, begitu ada konversi Bank Aceh, baru naik menjadi 5 lebih. Sekarang berhenti lagi di sekitar 6. 6 udah nggak kemana-mana lagi nih. Jadi sekarang ini pangsa perbankan syariah Indonesia itu sekitar 6%, stagnan ya, apalagi ada krisis seperti ini ya, ada krisis. Jadi plus minus sekarang perbankan syariah itu pangsa pasarnya 6%. Ya, memang masih kecil itu, harusnya bisa ditingkatkan lagi. Nah, ini kalau mau dibaca nanti detailnya sejarahnya. Nah, jadi kalau bank syariah itu apa? Ya, bank syariah itu ya lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi dengan aktivitas investasi, jual beli, ya, memberikan layanan, simpanan atau yang lain-lain, ada transfer kepada nasabah. Jadi kalau secara fisiknya bank syariah itu seperti bank konvensional ya, tapi layanannya semuanya adalah syariah. Akad-akadnya semuanya syariah. Mau nyimpen, mungkin namanya mungkin tetap tabungan, tapi akadnya di dalamnya adalah syariah. Mau deposito, boleh ada, tapi nanti namanya akadnya adalah syariah. Mungkin mudharabah yang paling banyak ya, gitu ya. Jadi akadnya semuanya syariah. Maka di sini kalau kita lihat mekanisme kerjanya kebanyakan, terutama di sisi pendanaan tadi, ngumpulin dana kebanyakan menggunakan bagi hasil. Ya. Jadi kalau kita naruh simpanan di bank syariah, sebetulnya kita belum tahu tuh nanti kira-kira dapat returnnya berapa. Tapi melihat kinerja dari bank syariah itu lalu-lalu kira-kira segini. Nah itu paling kita mendapatkan indikasinya. Tapi plus minus memang biasanya nggak berubah kecuali ada krisis kayak gini ya. Kalau misalnya kemarin-kemarin dapatnya segini, ya berarti sekarang kira-kira segitu, gitu kan, sama. Nah itu kalau dari sisi kita naruh, kita nyimpen. Tapi nanti kalau kita mau pinjam ke bank syariah, itu enggak, kita sebenarnya tidak pinjam uang ya, tapi apa yang mau dilakukan oleh uang itu. Karena bank syariah itu tidak jual beli uang. Ini ya bedanya ya. Beda antara bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional purely jual beli uang, dengan harganya adalah bunga. Jadi kalian mau menggunakan uang itu untuk apa saja terserah. Pokoknya harganya sekian persen. Itulah. Jadi yang dijual belikan apa kalau bank konvensional? Uang. Uang dijual belikan. Di dalam syariah, uang itu alat tukar, tidak boleh dijual belikan. Maka bank syariah walaupun sepertinya jual beli uang, selalu ada apa yang sebetulnya yang mau dilakukan apa? Ya sama aja kayak begini. Kita mau berwakaf. Ini ada masjid di depan rumah kita mau direnovasi. Mau menggalang wakaf. Kita mau berwakaf. Berarti kalau membangun kan butuh semen, butuh bata, butuh macam-macam kan. Yang kita wakafkan kan bukan batanya kan. Bukan semennya, tapi kita memakan uangnya kan. Tapi kan uangnya nanti dibeliin bata, dibeliin semen, untuk bayar pekerjanya, jadilah dia renovasi masjid. Sama nih, bank syariah juga gitu. Sebetulnya yang dilakukan itu jual beli. Misalnya kalau mau beli motor, beli mobil, beli rumah, itu sebenarnya asli jual beli. Bukan saya minjamin uang kayak di bank konvensional, bunganya berapa, tapi saya membeli rumah melalui bank. Gitu, kira-kira gitu ya. Gimana belinya? Oh, saya mau beli rumah ini di perumahan itu atau rumah biasa misalnya. Berapa harganya? Ini harganya si developer namanya bilang harganya 500 juta. Oke, nanti saya beliin itu, banknya bilang, saya beli ini 500 juta dari developer, kemudian saya jual ke kamu 600 juta boleh cicil 5 tahun. Nah, gitu. Jadi ada rumahnya, ada barangnya, dibeli dulu oleh bank, terus bank jual ke kita. Nah, gitu. Dengan harga lebih karena dicicil dan dia juga butuh untung. Nah ya, banknya beli ke sananya, beli rumahnya, beli mobilnya itu cash. Jadi kita berjual beli dengan bank itu nanti kita bayarnya nyicil, sementara bank beli dulu ke yang punya tadi dealer kalau mobil, developer kalau rumah itu cash dia bayarnya. Gitu ya. Jadi akadnya bisa jual beli atau sewa menyewa.
Saya nggak mau beli mahal, ya sewa aja, ya sudah, nanti banknya beli, kemudian kita akadnya sewa, tapi dengan ujung misalnya sewa beli di akhir masa itu, kemudian sisanya dibeli oleh kita misalnya. Nah itu namanya sewa beli. Nah, itu kalau jual beli. Tapi bisa juga bagi hasil. Oh, tadi udah bagi hasil sudah ya. Ada jual beli. Nah juga di sisi kita mau pinjam juga bisa bagi hasil. Kalau kita punya usaha atau kita mau berusaha, kita ke bank syariah, bank syariah saya ini punya proyek nih, mau buka layanan layanan online gitu misalnya, karena sekarang semuanya apa online. Bagi hasil ya, bagi hasil ya, nah, gitu. Jadi nanti akadnya bagi hasil ya. Jadi bank syariah kalau minjamin itu sebenarnya bukan minjemin. Kalau minjem kan kayak cuma pinjam saja kan. Padahal dalam Islam itu pinjam, kata-kata pinjam itu adalah kata-kata, bukan kata-kata akad yang sifatnya perjanjian yang komersial, tapi yang sifatnya tolong-menolong. Ya, ini yang harus dibedakan. Kata-kata pinjam dalam Islam itu adalah akad tolong-menolong. Maka sebetulnya akad yang namanya pinjam itu istilahnya itu qard. Ya, istilahnya qard. Itulah pinjam. Nah, pinjam itu nggak boleh ada bunganya, nggak boleh ada marginnya, karena cuma minjemin. Dipinjemin aja, benar-benar nolongin aja orang. Ada orang butuh uang 10 juta, saya pinjemin 10 juta. Butuh berapa lama? Sebulan, nanti akhir bulan saya balikin. Balikin segitu juga. Itu namanya qard. Itu namanya pinjaman. Nah, tapi kalau di konvensional, pinjaman itu ya pinjaman komersial. Gitu ya. Nah, itu beda sekali tuh. Kalau di syariah, sebetulnya tidak ada kata-kata pinjaman. Kamu mau ngapain? Saya mau beli. Oke, berarti kamu beli, tak beliin, terus aku jual ke kamu. Akhirnya jual beli kita dengan bank sebetulnya. Atau aku mau usaha, ya sudah, kalau gitu kita bagi hasil. Modalnya dari bank, saya yang berusaha. Nah, itu namanya bagi hasil. Nanti ada mudharabah, ada musyarakah. Nah, itu ya. Jadi beda ya. Sebetulnya kalau kita ke bank untuk minjem, untuk usaha, itu sebenarnya bukan minjem. Apa akadnya gitu ya? Jual belikah? Atau kita berkongsi, mau berbagi hasil untuk usaha, atau mau bersewa menyewa gitu. Cuman karena masyarakat nanti bingung, akhirnya term yang digunakan oleh bank syariah sama kayak bank konvensional. Mau pinjam untuk beli motor, untuk pinjam untuk beli rumah, mau pinjam untuk usaha, padahal itu sebetulnya bukan pinjam. Nah gitu ya. Itu yang sebetulnya, nah, kalau mahasiswa harus tahu. Tapi kalau masyarakat umum mungkin, ya namanya masyarakat umum, ya dianggap ya sama saja pinjam. Itu yang membuat kadang-kadang masyarakat, kenapa kok bank syariah kok sama aja dengan bank konvensional? Istilahnya sama, apa-apanya sama. Nanti ditanyain bunga ya pakainya persen-persen juga. Padahal itu beda gitu. Cuma untuk komunikasi lebih lancar dengan masyarakat awam, disebutnya mirip kayak gitu saja. Saya mau pinjam, mau beli rumah. Ya, gitu aja kan. Padahal sebetulnya itu nanti apa akadnya? Jual belikah atau apakah gitu kan? Nah, itu kalau mahasiswa harus paham nih. Nggak boleh mahasiswa kayak masyarakat umum, nggak boleh. Harus paham. Ada bedanya itu. Dan bedanya jelas sekali. Gitu ya. Oke, jadi kalau mau ke bank minjem, bank syariah sebenarnya ada macam-macam. Bisa berbagi hasil, bisa berjual beli, bisa bersewa menyewa, dan itu juga akadnya macam-macam ya. Bagi hasil tidak hanya satu. Ada bermacam-macam jenis akad bagi hasil. Jual beli, ada bermacam-macam akad jual beli. Ada murabahah, ada salam, istisna, ada macam-macam ya. Bagi hasil juga ada mudharabah, musyarakah, ada musyarakah mutanakis. Pokoknya macam-macam ya, karena inovasi-inovasi di keuangan syariah itu juga banyak. Sehingga akadnya itu semakin lama semakin apa butuhnya. Butuhnya memang seperti kayak gini, ada nih akadnya. Butuhnya kayak apa? Ada nih akadnya gitu. Jadi selalu ada akad yang sesuai. Sementara kalau di konvensional, karena yang dijual belikan uang, maka akadnya cukup satu. Bunga aja sudah. Kalian mau urusannya apa? Mau usaha, mau beli
barang, mau apa, akadnya sama. Pokoknya karena kalian mau pinjam uang, akadnya apa? Bunga, sudah beres. Jadi itu simpelnya di konvensional itu. Tapi akhirnya tadi kalau dalam Islam dia ada yang ditabrak itu. Yang ditabrak itu adalah si banknya ini nggak mau rugi. Kalau kalian nanti uang pinjamannya rugi, banknya nggak mau rugi, pokoknya balik gitu kan. Nah itu bedanya, ya. Itu secara umum. Nah, sehingga kalau digambarkan operasi bank syariah itu seperti ini, ya. Kalau kita naruh nyimpen ke bank itu kita sebenarnya jadi investor sebetulnya, karena nanti oleh bank akan diusahakan, walaupun bentuknya kita tabungan, nanti akadnya itu bagi hasil. Karena kita naruh duit kita di bank, nanti bank bisa memanfaatkan uang kita untuk melakukan pinjaman, sehingga pembiayaan maksudnya ya, bukan pinjaman tadi ya, maka itu nanti ada untung, maka untungnya nanti dibagikan ke kita, maka akadnya juga nanti akan bagi hasil. Apalagi kalau deposito, lebih lagi uang kita diem agak lama, itu juga nanti pasti juga di sini namanya investasi, mudharabah, deposito, gitu ya. Nah, memang modelnya masih ikut kayak bank konvensional, pooling of fund ini masih sama nih sayangnya ya. Sehingga otomatis nanti bank syariah juga akan mengalami uang ini dikumpulin dari banyak nasabah, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang dari giro, ada yang dari tabungan, ada yang di deposito, dikumpulin jadi pooling of fund. Nanti bank syariah juga punya masalah tadi, masalah mismatch ada, masalah likuiditas ada, karena sistemnya masih ngikutin sebagian konvensional. Walaupun nanti waktu meminjamkan, melakukan pembiayaan itu pakai akad-akad syariah juga. Nah, kalau akadnya di ngumpulin duitnya atau nyalurin duitnya tadi udah syariah memang. Tapi sistem pooling of fund-nya ini yang membuat bank syariah masih niru-niru nih sebetulnya nih. Jadi dia punya masalah nanti. Punya masalah seperti bank konvensional, ada masalah likuiditas, ada masalah mismatch, itu ada semua nih nanti ya. Nah, gitu ya. Jadi ada yang sudah sama, ada yang sudah syariah beneran, beda, ada yang masih sama kayak bank syariah. Yang sama lagi apa? Masih pakai uang kertas juga, sama uangnya uang kertas. Sementara kalau mau uang yang benar dalam Islam itu kan harusnya uang intrinsik. Uang intrinsik itu apa? Uangnya dengan benda dengan nilainya sama. Maka biasanya bentuknya adalah emas atau perak, dinar atau dirham. Itu uangnya nilainya sama itu. Ya. Nah, terus nanti ada namanya fractional reserve banking system. Ini mungkin nanti untuk yang advance saja. Jadi perbankan itu sebetulnya dia melakukan namanya perputaran uang sehingga dia menghasilkan uang lagi itu sebetulnya ya. Maka uang itu bisa dilipat gandakan oleh sistem perbankan. Itu juga sebetulnya masih mengandung riba. Dan itu juga masih dilakukan oleh bank syariah. Ya, itu mungkin untuk yang advance nanti. Nah, jadi tadi ya, ada orang-orang yang mau naruh duitnya, dia sebagai investor atau disebut depositor sama aja, tapi dia sebenarnya naruh atau invest ya tadi. Kemudian pooling of fund tadi disalurkan dalam bentuk berbagai macam pembiayaan. Bisa bagi hasil, bisa jual beli, bisa sewa menyewa, atau juga bank juga menawarkan jasa-jasa, transfer bisa, mau segala macam jasa-jasa perbankan juga. Kalau jasa itu umum ya, dan akadnya juga akad yang digunakan adalah akad syariah. Ya. Nah, jadi bedanya bank syariah dengan konvensional, ketika ngumpulin dana pakai bunga tetap itu bank konvensional. Kalau bank syariah berbagi hasil. Ya. Ketika nyalurin, bank konvensional juga pakai bunga lagi, kredit namanya. Kalau syariah ini pembiayaan, ya, pembiayaan dengan berbagai macam jenis akad sesuai yang pasnya apa. Nah, itu bedanya ya. Beda bank konvensional dan bank syariah. Nah, di bank syariah itu nggak bisa berdiri sendiri, dia butuh macam-macam. Ada otoritas tadi, bank sentral, ada OJK, ada lembaga sertifikasi, ada deposit insurance, ada accounting, ada fatwa, ada lembaga untuk training pegawai,
ada asosiasi macam-macam ya. Dengan adanya perbankan syariah berkembang juga lembaga-lembaga pendukung dari adanya bank syariah. Misalnya mau akad kredit kan perlu ke notaris. Nah, notarisnya harus tahu syariah. Jadi perlu juga notaris yang paham syariah. Karena akadnya nanti akad syariah, gitu kan? Nah, jadi akhirnya berkembang hal-hal lain yang dibutuhkan oleh bank syariah, ya. Termasuk sekolah-sekolah sekarang punya jurusan ekonomi keuangan syariah, gitu kan? Nah, dan yang penting lagi, walaupun bank itu komersial, bank syariah itu punya fungsi sosial. Dalam undang-undang itu disebut bank syariah dapat mengelola dana sosial, zakat, infak, wakaf boleh, tapi dengan mendirikan baitul mal. Nah, tidak di banknya, dia harus mendirikan yayasan terpisah, gitu kira-kira ya. Tapi bisa. Nah, ini tadi yang kalau akad-akad secara umum itu banyak ya, ada akad tolong menolong nih tabaru tadi yang qard ada di sini, ini pinjaman itu qardnya di sini. Nah, akad yang komersial tuh tijaroh di sini ya. Tijaroh bisa bagi hasil, bisa jual beli, ya bisa macam-macam. Ini akadnya sebenarnya banyak sekali, kemungkinannya banyak sekali. Ini mungkin perlu pertemuan sendiri nih kalau mau membahas semua akad ya. Tapi secara umum tadi ada bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, gitu ya. Tapi banyak sekali variannya. Variannya luar biasa banyak. Pertama, bagi hasil itu memang profit and loss sharing. Kalau untung di-share, kalau rugi, jadi sifatnya memang sharing profit, sharing loss, dan sharing risk. Ya, semuanya di-share. Nah, ini sebenarnya akad yang paling adil. Karena apapun yang terjadi, di-share. Antara yang punya duit disebut biasanya mudorib, yang punya duit disebut soibul mal, yang mau berusaha disebut namanya mudorib. Ya, kalau tadi kita lihat gambar ini, ya, ini kalau yang punya duit disebut soibul mal. Nah, banknya yang mau mengusahakan, dia di sini jadi mudoribnya. Tapi ketika bank mau menyalurkan pembiayaan, bank sekarang jadi soibul mal. Sedangkan yang minjem sekarang jadi mudorib, kan gitu. Ya, ini jangan. Jadi bank kan berfungsi dua. Dia kadang jadi mudorib dengan orang yang mau invest atau nyimpen. Bank menjadi soibul mal, yang punya dana, yang punya duit, yang punya kapital, ketika berhubungan dengan yang mau butuh pembiayaan, ya, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi mudorobah ini ataupun musyarakah ini sama juga. Itu adalah akad-akad yang paling adil karena semuanya di-share. Apa beda mudorobah dan musyarakah? Kalau mudorobah benar-benar nih, kalau si yang butuh duit untuk usaha, dia nggak punya duit sama sekali. Jadi dia nol duit, skill 100%. Dia yang ngusahain. Tapi sebelah sananya, soibul mal, 100% duit, tidak ikut ngelola. Nah, itu namanya mudorobah. Kalau musyarakah bisa dua-dua. Saya share modalnya 70%, saya nanti ikut ngelola. Sebelah sana saya dananya 30%, saya juga ikut ngelola. Boleh. Itu namanya musyarakah. Jadi kalau dengan misalnya nih Mas Irsyad sama saya mau berkongsi, tapi kita semuanya nanti juga ikut kerja. Nah, itu namanya musyarakah. Mas Irsyad 100 juta, saya misalnya 50 juta. Ya udah gitu. Tapi ngusahain bareng. Nah, itu namanya musyarakah. Tapi misalnya nih, saya 150 juta, yang ngusahain Mas Irsyad aja, saya diem aja, itu namanya mudorobah. Karena duit dari saya semua, sohibul mal, Mas Irsyad hanya yang sebagai mudorib yang melakukan usaha. Nah, itu namanya mudorobah. Gitu ya, itu bedanya. Nah, kemudian ada jual beli. Nah, jual beli ini suka seperti mirip-mirip riba juga nih, kayak utang riba juga nih. Tapi ada bedanya. Karena ketika kita berjual beli, ya, itu memang banknya beli kan misalnya ya. Bank beli dulu rumah atau mobil,
dari dealer, dari developer, setelah beli dijual ke kita, kan? Berarti yang sekarang dijual beliin adalah ada barangnya. Memang ketika barang disampaikan, ketika rumah misalnya dijual ke saya misalnya dengan harga 500 juta, itu harganya itu memang rumah itu 500 juta, bukan uang 500 juta. Sehingga kalau di dalam jual beli, begitu akadnya selesai, sudah barang jadi milik si pembeli, ya. Sementara si pembeli tadi nyicil. Terus kalau cicilannya macet gimana? Ada jadi bunga berbunga nggak? Loh kan ini bukan uang, kan barang. Nah makanya nggak ada tuh yang namanya bunga berbunga tuh nggak ada. Ya, nah, beda dengan kalau yang ditransaksikan uang, ya bunga uang lagi, bunga jadi pokok gitu kan, berbunga lagi, ya, namanya bunga berbunga. Nah itu, nah jadi itu bedanya tuh ya. Dan di dalam jual beli kan ada risiko, misalnya tadi misalnya tadi yang saya dengan Mas Irsyad tadi, saya beli dulu barang, kan saya ketika beli kan ada risiko tuh, barang hilang, barang rusak, ya mungkin dicuri, ya. Nah maka ada risiko. Kemudian setelah itu saya jual lagi ke Mas Irsyad, nah gitu. Bisa juga nggak terjual, jadi ada risiko nih. Si penjual punya risiko. Sementara kalau uang, itu nggak ada risiko. Ya memang udah uangnya yang dijual belikan. Sudah, pokoknya nanti saya balik ada bunganya, nggak ada risiko. Ya. Nah itu makanya jual beli itu halal, tapi bunga itu, riba itu tidak. Ya, itu memang di ayat 275 itu ya, Al-Baqarah itu kan sudah disebut ya, kalau riba itu haram, jual beli itu halal. Sepertinya sama, iya sepertinya sama, tapi beda gitu ya, kira-kira gitu ya. Esensinya beda, walaupun di permukaan kelihatan sama, gitu. Nah, tadi jual beli ada murabahah, ada salam, ada istisna. Murabahah itu benar-benar jual beli nih. Ada yang punya barang, ada yang butuh barang, jual. Udah, dikasih harga lebih tinggi dari harga pokok karena perlu keuntungan. Salam itu mesen dulu, ya, dipesen dulu, ya, nanti bayarnya boleh dicicil. Kalau istisna, barangnya belum ada, barangnya dibuatkan dulu, ya, harus dipesen dan dibuat. Nah, kalau salam dipesen dan dicariin, barangnya sebenarnya ada tapi dia belum punya. Kalau istisna diproduksi dulu, ya, itu bedanya. Kemudian ada sewa menyewa, ijaroh. Nanti ada ijaroh muntahiyah, bitamlik, ada macam-macam. Tapi intinya sewa. Sewa saja atau sewa beli. Ini sebetulnya ya. Tapi ya tetap saja dominasinya ada di murabahah. Padahal mestinya dominasinya ada di bagi hasil. Ya walaupun ini belum, tapi udah lumayan dibandingkan perbankan syariah di luar Indonesia. Pendanaan hampir semuanya bagi hasil, ya. Semuanya mudharabah nih, mau simpan, mau bentuknya tabungan, mau deposito. Ada sebagian wadiah, ini yang biasanya sifatnya simpanan giro. Nah, karena giro kan cair sekali, kapan-kapan bisa diambil. Biasanya akadnya adalah wadiah. Ya, nah itu. Ya, jadi seperti ini akad yang paling banyak digunakan oleh bank syariah di Indonesia. Nah, tadi bank syariah sebetulnya punya dua fungsi ya. Fungsi yang usaha tadi, tamwil, sebagai manajer investasi tadi, sisi pendanaan dengan prinsip-prinsip
bisa wadiah, bisa qard, bisa mudharabah, bisa ijarah, ya. Bisa juga sebagai investor melakukan pembiayaan, tadi bisa bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, tapi juga ada jasa perbankannya, ada transfer apa macam, tapi juga ada wakaf, ada nama akadnya ya, wakalah, kafalah, hiwalah dan seterusnya itu ya. Ada wadiah, yatomana, ada jasa keagen, dan tadi yang terakhir ada fungsi sosialnya. Jadi Bank Syariah bisa mengelola zakat, infak, wakaf itu boleh ya dengan mendirikan Baitul Mal namanya ya. Nah, itulah Bank Syariah di Indonesia. Nah, perkembangannya nih tadi ada 20 UUS, ada 14 BUS ya. BUS itu Bank Umum Syariah, UUS itu unit usaha syariah. Kantornya sudah banyak sekali ini 2.900-an. Terus office channelingnya juga banyak 2.900. BPRS, nah kalau BPRS nggak terlalu banyak nih ya, 160-an tuh. Tapi lumayan berkembang juga, tapi nggak seperti Bank Syariah. Ya. Ada namanya office channeling. Nah, ini office channeling ini adalah seperti counter syariah dari Bank Syariah di lembaga konvensionalnya, biasanya begitu. Itu namanya office channeling. Ya. Jadi membuka counter, ya. Tapi orangnya lain, sistem komputernya tersambung ke bank syariahnya, tidak tersambung sama sekali dengan bank konvensionalnya nih, ya. Jadi benar-benar dia hanya tempat saja, tapi sistem apa semuanya pegawai itu dari bank syariahnya. Benar-benar sistem itu connect-nya ke bank syariahnya, bukan ke yang konvensionalnya. Itu namanya office channeling. Ya. Lanjut. Nah, kalau ini apa namanya kinerjanya nih, ya. Ada ROA, return on asset, ada NPF, non-performing financing, ada ROE, return on equity, ada financing to deposit ratio, ada BOPO, biaya operasi dibagi pendapatan operasi. Coba kalau kita lihat return on asset ya, yang biru. Nah, awal ini tahun 2005 sekitar 1,68. Naik 2, turun lagi 28. Ini ada krisis nih ya, 2008. Naik lagi. Sebagai catatan, ROA perbankan yang sehat itu di atas 1,5 ya. Kalau di atas 1,5 itu sehat ya. Ini berarti 1,6, 2 ini sehat semua nih. 2 sehat. Begitu 2013 ada ini terjadi krisis lanjutan ini namanya ya. Krisis lanjutan dari global financial crisis baru terasa di Indonesia di 2013. Maka ROA-nya turun nih jadi 0, nih ya. Jadi 0,41. Wah, 0,0 ini rugi nih. Sebenarnya nih kalau ini agregat berarti semua bank syariah mengalami hal yang sama. Berarti sebetulnya tidak menguntungkan karena tadi batas untungnya berapa? Yang namanya sehat 1,5%. Jadi ini nggak sehat semua nih. 2018 1,28 agak recover. Baru recover di 2019 1,7. Tahun 2020 krisis lagi sekarang. Nah, gitu ya. COVID ini juga terpengaruh nih ya. Adanya COVID gitu ya. Nah, kalau NPF itu non-performing financing. Pembiayaan yang macet. Nah, pembiayaan macet itu batasnya berapa? 5%. Jadi kalau dia lebih dari 5%, itu dia terlalu banyak tuh yang macet. Harus di bawah 5%. Ya. Kita lihat nih. 2,8 ya. 4,7 wah naik nih tapi masih belum 5. Terus 3, 4, 3, 2, 2, 4 lagi naik 4,9 wah tinggi. Nah, kalau kita bilang rata-rata 4,9 ya ini kan sama nih. ROA turun. Ya, anjlok. Ya. Performance turun. Oh, itu sebabnya apa? Banyak yang macet. Ya, maka ini ada NPF 4,95 itu tinggi sekali tuh. Karena itu rata-rata. Artinya apa? Ada pasti bank syariah
yang di atas 5. Nah, di atas 5 itu merah itu. Kalau rapot itu merah, ya. Nah, karena rata-ratanya sudah hampir 5 gitu kan. Jadi ini Bank Syariah ini mengalami masalah nih di tahun-tahun ini ya, 2014, 15, 16, 17 nih. ROA-nya 0, semua, NPF-nya 4, terus semua. Dan ini otomatis ada bank-bank yang di atas 5 yang bermasalah. Gitu ya. Nah, baru agak membaik 2018, 2019. Return on equity. Nah, ini pengembalian bagi shareholder equity, ya, pemilik. Itu yang wajar itu 0,2. Oh, ini di atas 0,2 ya, semuanya di atas 0,2. 0,15 pun sudah bagus ya. Jadi kalau masih di atas 0,15 itu masih bagus. Di sini turun nih 0,04 lagi-lagi. Jadi memang Bank Syariah itu mengalami masalah di tahun-tahun 2013, 4 ya, turun dari 2014, 15, 16, 17. Bahkan ini return on equity baru mencapai 0,14 di 2019. Baru mau akan nyampe 0,15 tuh yang titik benchmark wajarnya, ya, bermasalah. Kemudian financing to deposit ratio, itu apa sih? Duit yang dikumpulin berapa, yang disalurin berapa. Jadi yang dipakai pembiayaan berapa, yang dikumpulin berapa. Harusnya sebaiknya itu antara 80%-an tuh. Ya, jadi masih punya 20% untuk jaga-jaga likuiditas. Gitu. Jadi kalau kita bank itu ada orang nyimpen 100, yang disalurkan dalam pembiayaan itu 80 aja. Jangan semuanya itu. Kalau semuanya berarti dia kesulitan ngumpulin itu namanya, ya. Nah, FDR, financing to deposit ratio, berapa nih? Nah, ini tinggi-tinggi banget nih. Kalau tinggi berarti dia kesulitan nyari orang untuk naruh duitnya ke bank syariah. Tuh, angkanya bahkan 1, ya. 0,9, nah mulai lumayan. Naik lagi di sini. Turun lagi di sini. Nah, ini wajar nih, 0,8 ini wajar. Ya. 0,8 wajar dan sampai sini wajar. Nah, BOPO, biaya operasi dibandingkan pendapatan operasi harus di bawah 100. Ya, nah ini kebanyakan memang di bawah dia. 0,79, 0,78. Nah, ini agak naik di sini ya. Tapi di sini 0,7. Itu berarti bisa menghasilkan keuntungan karena masih ada 20%-nya kan untung. Nah, ini secara dibandingkan dengan konvensionalnya ternyata tidak begitu bagus nih. Lihat. Tadi ROA yang Bank Syariah tadi anjlok nih di tahun 2013-14 ini, ternyata bank konvensional juga terkena tapi sedikit. Ketika krisis global financial crisis 2008, Bank Syariah terkena sedikit, bank konvensional juga terkena sedikit. Kemudian mulai recover 2013, Bank Syariahnya anjlok, bank konvensional nggak terlalu. Coba lihat nih. Padahal katanya syariah. Seharusnya bank syariah tidak lebih tahan terhadap krisis. Lihat lagi yang lain. ROE, sama juga nih bank syariah ternyata tadinya lebih bagus, lama-lama lebih jelek. 2012 ke 13 nih anjlok semua ROE-nya, jadi tidak menguntungkan. Nah, ini karena apa? Karena tadi yang saya sebut. Karena bank syariah masih ngikut-ngikut yang konvensional sebagiannya. Ya, belum benar-benar murni syariah. Coba kalau dia murni syariah nanti akan beda, ya. Dan akarnya juga kalau bisa berbagi hasil semua, jangan atau lebih banyak bagi hasilnya daripada yang tidak. Nah, karena memang bank syariah pangsanya tadi masih kecil, maka dia jadi follower, bukan jadi leader, ya. Dia akan jadi leader kalau pangsanya udah lebih besar, ya. Nah, sehingga nih bank syariah nih karena masih kecil ya, jadi kayak yang satu kapal besar, yang satu perahu kecil, kena ombak yang sama, maka bank syariah lebih bergoyang perahunya gitu kan. Nah itu, walaupun akarnya sudah syariah, tapi sistem yang saya sebut fractional reserve-nya, pooling of fund-nya itu masih sama yang menyebabkan dia masih rentan terhadap krisis gitu ya. Termasuk ini tadi NPF.
bank syariah tadinya lebih rendah dari bank konvensional, nih, tapi kemudian mirip. Kemudian 2012, wah, bank syariahnya naik, bank konvensionalnya naik, tapi ya sedikit. Nah, jadi memang bank syariah ini lebih rentan terhadap krisis ya, kalau dilihat dari angka-angka ini ya, daripada bank konvensional. Bank konvensional karena sudah asetnya jauh lebih besar, gitu ya. Juga ini tadi FDR-nya, ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya bisa kita diskusikan di question and answer ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah selesai pemaparan dari Pak Askar yang mengenai bank syariah dan juga bank konvensional tadi, bagaimana perbedaannya, konsepnya dan segala macam, kata-katanya juga. Oke, sangat baik, luar biasa juga pemaparan yang telah disampaikan. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang di sini saya akan buka untuk 2 pertanyaan. Untuk kepada para peserta, diharapkan yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama _ asal institusi _ pertanyaannya. Oke, jika ada pertanyaan langsung ditulis saja di kolom chat. Oke, baik, ini nampaknya sudah ada kan, Pak? Ya, boleh. Boleh saya bacakan, Pak? Ya. Oke, jadi pertanyaannya dari Ilham dari Universitas Diponegoro, izin bertanya beberapa hal. Yang pertama, secara hukum zakat disalurkan hanya untuk 8 asnaf seperti fakir miskin, duafa, amil, dan lain-lain. Ya. Terkait dengan zakat, seperti yang dijelaskan di awal bahwa harus diinvestasikan agar menjadi sektor real atau produktif. Apakah dasar hukum terkait dengan zakat investasi tersebut? Oke, kemudian yang kedua, satu dulu ya. Oke, ini satu dulu. Mungkin salah tangkap ya tadi ya. Zakatnya tidak boleh diinvestasikan, tapi orang kayanya tadi yang punya uang banyak, dia kalau idle diem, dia kena zakat, ya. Bukan zakatnya yang harus diinvestasikan. Zakat tidak pernah diinvestasikan. Zakat harus langsung dibagikan kepada 8 asnaf. Tidak boleh kemana-mana. Tapi bagi orang kaya, diem, kena zakat banyak. Maka zakat itu punya sifat mendorong orang yang kaya untuk tidak membiarkan hartanya diem. Kira-kira gitu. Yang berinvestasi berarti orang kayanya tadi, bukan zakatnya. Oke, lanjut yang pertanyaan berikutnya tadi. Sebenarnya tadi dari Ilham sendiri dia punya 2 pertanyaan, Pak. Ya, monggo. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya itu dalam sistem keuangan Islam dijelaskan jual beli uang dengan uang tidak diperbolehkan. Ya. Bagaimanakah kaitannya jika dengan valuta asing antara mata uang negara A dengan negara B karena di antara 2 negara tersebut memiliki nilai yang masing-masing berbeda, Pak? Mungkin gimana Pak tanggapannya? Nah, kalau itu ada akadnya tersendiri, ya. Akad money changer itu dalam Islam boleh karena itu uangnya beda, memang ada masalah di situ, itu bukan riba, ya. Itu bukan riba karena exchange rate itu bukan benar-benar uang dengan uang kalau itu ya. Itu ada nama akadnya, kok saya lupa namanya ya. Akadnya itu namanya lupa lah ya. Tapi ada namanya akadnya. Jadi itu boleh dalam Islam. Kalau yang tidak boleh itu begini. Saya punya uang 1 juta ratusan ribu. Kalau pas Lebaran tuh loh, kan sering kan kita mau butuh uang receh 10 ribuan, 5 ribuan. Dari uang 1 juta jadi uang recehan 5 ribuan atau 10 ribuan, tapi cuma dikasih 900 ribu atau 900.500. Nah itu yang namanya riba. Bukan misalnya rupiah, jadiin dolar karena saya mau pergi ke luar negeri, saya butuh dolar. Nah itu bukan golong riba, itu ada nama akadnya. Ya. Nama akadnya kok saya lagi lupa ya. Ya.
Oke, silakan yang lain. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak dari Muhammad Ardani dari Universitas Diponegoro juga. Ya. Assalamualaikum Pak, terima kasih atas pemaparan yang menarik. Ingin bertanya kepada Bapak berkaitan dengan merger bank syariah. Apakah merger tersebut akan berdampak besar dalam industri bank syariah di Indonesia? Memang jumlah aset dan keuangan lainnya akan menjadi yang terbesar. Namun secara kumulatif nasional bukankah sama aja gitu Pak? Terima kasih. Ya, jadi gini ya. Merger, enggak merger itu sebenarnya kalau dilihat agregat kan nggak berubah ya. Juga satu. Kedua, ketika 3 bank syariah merger, itu sebenarnya tetap saja kecil kalau dibandingkan dengan bank konvensional. BRI Syariah, BNI, Mandiri, tetap lebih besar gitu ya. Nggak terus jadi dia lebih gede dari yang tadi, yang konvensional tetap saja nggak terlalu gede juga. Nah, terus tujuannya mau kemana? Bank syariah ini yang sekarang di Indonesia itu pangsa pasarnya itu memang lebih ke arah yang menengah ke bawah. Ya, bank syariah itu belum ahli misalnya dalam melakukan pembiayaan korporasi. Nah, sebetulnya dengan dia membesar, nanti menyalurkan pembiayaannya juga mestinya kepada yang besar-besar juga. Nah, dia nanti akan mendapatkan tangan dari mana? Dari bank konvensional yang sudah biasa di situ. Gitu. Nah, ini nanti tergantung bagaimana mengelola bank syariahnya, ya. Kemudian apakah dia nanti terus kalau dia masuk ke pembiayaan korporasi dia meninggalkan yang usaha UMKM, ya, atau bagaimana? Nah ini. Jadi kalau dilihat sekarang kita belum tahu efek kedepannya itu sebenarnya positifkah, negatifkah, atau sama saja, belum tahu gitu. Tapi kalau bayangan saya kemungkinan bank syariah itu memang ahlinya di market yang ada sekarang, gitu. Market yang ada sekarang itu apa? Kebanyakan misalnya pembiayaan rumah, itu paling banyak itu bank syariah, ya. Nah kalau dia tetap di situ, jadi mau merger sama enggak rasanya enggak ada bedanya juga gitu. Cuman mungkin sekarang banknya lebih gede, ya. Banknya lebih kantornya jadi lebih banyak otomatis kan. Misalnya tadinya kita tadinya misalnya Bank BSM, ya. Mau padahal di dekat rumah saya ada tapi BNI Syariah. Nah kalau nanti sudah gabung kan saya kan mau nggak perlu ke BSM kan, bank syariah deket saya juga sama sekarang namanya, bank apa namanya bisa gitu kan. Nah itu kan jadi memudahkan tuh. Jadi bisa juga nanti memudahkan karena kan sepertinya kan jaringan jadi tambah banyak, ya. Walaupun bisnisnya tidak berubah nih misalnya, bisnisnya nggak berubah tetap kayak sekarang. Tapi kan sekarang tiap nasabah punya kantor yang lebih banyak. Dia bisa apalagi sekarang ya. COVID, jadi kantor juga terlalu penting karena yang penting adalah melalui m-banking, internet banking gitu ya. Nah, mungkin nanti bersaingnya di sisi itu mungkin ya. Kalau bank syariah bisa memberikan layanan digital yang kompetitif, baik, itu mungkin dia nanti harus bersaingnya di situ. Karena yang konvensional juga sudah lebih canggih itu ke arah digitalnya gitu. Nah, kalau menurut saya sih memang baiknya bank syariah itu tetap memperhatikan yang kecil karena di Indonesia itu sebetulnya ya 99,8% usaha itu adalah mikro. Nah, ini usaha mikro ini ya itu tidak punya lembaga atau tidak cukup lembaga keuangan melayani usaha mikro ini. Yang ada usaha lembaga mikro itu kan hanya koperasi, BMT. Jumlahnya tidak banyak, sementara usahanya 99% usaha, bukan 99, 98,7% itu mikro, 1,3% kecil. Jadi kalau mikro dan kecil digabung, itu 99,9% usaha di Indonesia itu mikro dan kecil. Dan mayoritas mikro. Karena 98 ya, mikro. Kecil 1,3. Coba bayangkan. Berarti yang sangat
membutuhkan pembiayaan itu siapa? Usaha mikro dan usaha kecil. Gitu. Dan ini perlu diperhatikan. Karena kalau kita bicara misalnya, yuk pemerintah ini pengen mensejahterakan masyarakat. Siapa yang yang paling banyak kerja? Atau employment ada di mana? Ternyata 90% employment juga ada di mikro dan kecil tadi. Ya. Jenis usaha tadi ada 99,9%, employment-nya 90%. Bayangkan, kalau kita ingin mensejahterakan rata-rata masyarakat Indonesia, sebenarnya gampang aja tuh pemerintah. Perhatikan saja yang mikro dan kecil, utamanya mikro. Butuh pembiayaan, diberi kemudahan untuk pembiayaan. Misalnya tadi, Bank Syariah. Kalau saya itu malah, kalau saya ya, pikiran saya ya, tadi kan yang kira-kira mau digabungkan banknya kan ada BRI-nya kan ya. Nah itu juga, itu salah satu keuntungan tuh, karena apa? BRI, kalau nanti namanya jadi BRI, kan dia punya konvensionalnya namanya BRI kan, syariahnya BRI Syariah. Di BRI itu kan punya namanya unit, BRI unit, yang jumlahnya sudah terakhir saya tahu 6.000 sekian gitu. Coba bayangkan, kalau itu bisa dimasuki oleh BRI Syariahnya, entah menawarkan dengan model office channeling, kan tadi Bank Syariah ada office channeling kan? Coba, ada office channeling di 6.000 lebih BRI unit. Wah, itu kan berarti kan artinya Bank Syariah bisa menawarkan pembiayaan mikro kepada tadi yang saya sebut ada 99,9% usaha mikro dan kecil tadi. Itu jadi efektif gitu. Bahkan bayangan saya itu BRI-nya sendiri dikonversi saja jadi Bank Syariah gitu ya. Jadi sudah nggak perlu repot-repot, udah jadi syariah semua. Jadi unitnya itu, unit BRI juga sudah syariah semua. Mungkin itu paling pas karena memang yang bisa melayani orang kecil itu harus model kayak BNT gitu ya. Atau ya BRI unit itu yang sudah sudah terbukti dan itu sudah terkenal di seluruh dunia tuh. BRI unit itu kepada usaha mikro dan kecil. Gitu kalau menurut saya. Ya. Ada yang... Oke, baik, terima kasih Pak, jawabannya luar biasa. Mungkin kepada Kak Ardani, Muhammad Ardani dan Kak Ilham Isyam, bagaimana jawabannya? Apakah sudah terjawab? Jaga insyaallah. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini telah selesai Pak. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk sebelum saya menutupi dari sesi pembahasan pada kali ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa sedikit kesimpulan singkat dari saya juga, bahwa Bank Syariah itu merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancarkan mekanisme ekonomi melalui aktivitas investasi atau jual beli serta memberikan pelayanan secara syariah dengan beberapa mekanisme kerja, yaitu bagi hasil, jual beli, dan juga sewa dan lainnya. Dan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional secara intinya adalah bank syariah tidak menjual belikan uang, serta bank konvensional itu menjual belikan uang. Tentu hal ini cukup sangat berbeda. Sedangkan dari akad-akad sendiri dalam perbankan syariah juga terdapat menjadi dua, yaitu tabarur dan juga tijaroh. Dan di bank syariah ini memiliki beberapa akad, alternatif akad. Yang pertama dari bagi hasil, yaitu mudarobah, musyarakah. Sedangkan dari jual beli yaitu istisna, salam, murobohah, yaitu dan juga sewa, yaitu ijaroh dan juga ran. Dan tadi banyak sekali dijelaskan juga dari Bapak sendiri mengenai perkembangan bank syariah di Indonesia. Seperti sekarang, yaitu terdapat 20 unit usaha syariah dan terdapat 14 bank umum syariah. Mungkin cukup sekian dari kesimpulan yang dapat saya berikan. Sebelum mengakhiri sesi pembahasan pada sesi kedua ini, alangkah baiknya mungkin dari Pak Askarya sendiri ada closing statement Pak gitu. Baik. Ya. Ini pertama saya akan menjawab pertanyaan terakhir nih ya dari Mita Cornelia nih ya. Oh iya Pak. Boleh Pak, boleh. Ini
apa saja langkah-langkah yang telah dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk dapat meningkatkan akses keuangan untuk masyarakat yang dapat disebut unbanked people, seperti pelaku usaha mikro kecil yang jumlahnya tadi ya. Oke, ya. Jadi namanya ketika dia namanya bank, ya, walaupun syariah tuh ya, itu dia itu biasanya memberikan pembiayaan itu 50 juta ke atas. Bahkan kalau sekarang ini 100 juta ke atas. Jadi 100 juta ke bawah itu udah kecil tuh, itu bank pada umumnya itu sudah nggak tertarik membiayai 100 juta ke bawah. Gitu. Ya. Nah, siapa nih yang melayani ini? Yang melayani tadi ada BPRS, nah, kalau BPRS itu kan, kalau syariah BPRS. Ada yang ke bawah lagi yang bahkan cuman sampai mikro itu maksimum 50 juta itu ya mikro. Itu dilayani oleh koperasi syariah atau biasanya namanya BMT. Ya. Nah, namun yang memberikan pembiayaan mikro ini tidak hanya BMT, tidak hanya BPR syariah, tapi ada juga yang namanya unit mikro dari bank, ya. Termasuk ada unit mikro bank syariah. Ya, misalnya BSM itu punya namanya warung mikro. Nanti ada bank lain punya apa gitu ya. Nah, ini warung mikro. Nah, sebetulnya bank itu lebih berpotensi untuk memberikan pembiayaan kepada yang mikro tadi dan kecil yang tadi 99,9. Tapi mereka tidak punya ekspertisnya. Mereka lebih expert memberikan pembiayaan kepada yang gede. Nah, sehingga memang perlu itu bank syariah itu sebenarnya paling cocok bentuknya seperti BRI. Karena BRI itu punya gedeannya, corporate bankingnya ada, unit mikronya ada. Sayangnya bank syariah itu ya ada juga, tapi kan kecil, hanya pangsa tadi cuma 5%. Ya, padahal yang mau dilayani yang 99%. Nggak cukup duitnya. Gitu. Jadi memang kalau menurut saya paling pas gitu ya. Ya itu tadi. Kalaupun nanti bank syariahnya itu jadi BRI, itu kerjasama dengan BRI syariahnya, kerjasama dengan BRI-nya untuk memberikan pembiayaan melalui unit mikronya BRI. Atau ya BRI-nya itu sendiri dikonversi saja jadi syariah. Sehingga nanti yang namanya BRI unit semuanya syariah. Bisa melayani nasabah yang butuh pembiayaan mikro. Itu dari satu sisi. Yang kedua, terutama nih lembaga keuangan mikro syariah yang namanya BMT. Itu memang harus diberi kesempatan yang sama. Ya. Diberi, kalau misalnya bank ada fasilitas apa, tingkat BMT juga harus ada. Misalnya nih, bank silakan kalau atau bank secara umum, kalau ada masalah apa-apa kan bisa datang ke bank sentral. Coba, kalau BMT masalah dia datang ke mana? Nggak punya BMT sentralnya nggak punya gitu. Nggak punya bapaknya, atau kalau dalam ekonomi namanya lender of the last resort-nya tidak ada. Sehingga BMT itu kalau kesulitan mati saja dia. Tadi, padahal dia kemungkinan ada masalah likuiditas, ada mungkin masalah mismatch, ada masalah langsung mati dia. Jadi BMT itu mudah hidup, mudah mati. Tapi kalau dia punya tadi penjaganya tadi ya, lender of the last resort, nah dia bisa sustain ya. Dia bisa sustain hidup. Nah, kalau dianya sendiri nggak sustain, lah orang kan males mau coba nih misalnya mahasiswa nih. Kalau nyimpen duit di mana milihnya? Bank kan? Milih BMT nggak? Mungkin malah nggak kepikiran, ya kan? Malah nggak tahu mungkin kali ada BMT. Nah, kalau BMT tidak bisa mendapatkan dana dari masyarakat, bagaimana BMT bisa menyalurkan pembiayaan? Nah, kan jadi bermasalah nih. Sehingga memang harus nih, BMT harus dibuat menarik, sehingga masyarakat juga mau nyimpen uangnya
ke BMT. Supaya menarik gimana? Nah, itu jadi susah. Nanti BMT sama kayak bank. Ya. Nah, makanya kalau dalam pikiran saya, itu memang yang bagus itu model bank itu seperti SIBL di Bangladesh. Ya. SIBL di Bangladesh itu modelnya itu namanya 3 sector banking. Perbankan yang punya 3 sektor. Satu corporate banking biasa kayak bank biasa. Kedua ada namanya micro banking. Jadi itu kayak untuk pembiayaan-pembiayaan yang mikro seperti BMT tadi ya atau koperasi syariah. Terus yang terakhir ini ada namanya voluntary banking. Voluntary banking ini kayak baitul mal tadi, ngurusin ziswaf, zakat, infak, wakaf dan lain-lain. Nah, itu. Jadi kalau dia punya 3 model ini dan tiga-tiga ini ada dalam satu lembaga, itu baru benar tuh, baru bisa jalan. Karena yang mikro ini, walaupun tidak ada yang nyimpen di mikro, kan ada yang nyimpen di bank gedenya kan, jadi nggak ada masalah dari sisi pendanaan kan. Bisa menggunakan dana-dana yang tadi yang masuk ke bank di sektor yang korporasi tadi. Nggak masalah, jadi bisa selalu silang-silang gitu. Kalau di Indonesia enggak, mikro sendiri, yang tengah BPR, BPRS sendiri, yang gede sendiri. Sementara masyarakat kalau nyimpen duit, pasti yang paling gede ini, yang paling gampang. Ada internet bankingnya, ada kartu ATM-nya, ada segalanya ada. Tapi kalau di BMT, nggak ada tuh semua. Ya otomatis orang males nyimpen di BMT atau nyimpen di BPRS. Nah ini masalah, menurut saya masalah yang tidak fair ya, sehingga sulit sekali bagi BMT ataupun BPRS ngumpulin dana masyarakat. Ya, beda dengan bank. Ya, nah sehingga kalau mau ke depan modelnya itu tadi 3 sector banking, dan apalagi kalau nanti udah modelnya semuanya pakai fintech, udah kalau pakai fintech sih sebenarnya nggak ada masalah ya, karena semuanya kan melalui HP, melalui komputer, itu semuanya internet banking semuanya gitu ya, itu. Jadi masyarakat yang tadi 99,9 usaha itu bisa terlayani benar-benar. Menurut saya paling penting melayani yang 99,9% ini. Bagaimanapun caranya, gitu ya. Yang kedua ini dari siapa nih? Dari Fadia Utami. Bagaimana dampak kebijakan spin-off pada kinerja Bank Syariah mengingat market share? Spin-off ini maksudnya siapa ya? Mungkin spin-off dari apa nih? Dari UUS menjadi BUS atau apa gitu ya. Kalau dia menjadi dari UUS menjadi BUS, dia lebih independen. Dia lebih dia lebih leluasa karena tidak lagi jadi anak terus gitu kan. Dia sudah dianggap dewasa, dia bisa melakukan apa-apanya sendiri, ya. Dia mungkin lebih independen ya, lebih independen. Nah, apakah independen ini bagus atau tidak? Ya memang bisa dua macam ya, kayak anak saja. Anak kalau masih nggak independen ya masih butuh orang tuanya terus. Tapi kalau dia sudah independen ya cukup dilepas saja gitu kan, kira-kira gitu ya. Nah, terakhir tadi pesan-pesan ya dari saya. Pertama, dalam misalnya kita memang benar-benar ingin mengembangkan ekonomi keuangan syariah, itu tuh sebetulnya arti utamanya itu ya kita melawan riba sebetulnya. Ya, kita melawan riba. Kalau kita melawan riba, sebetulnya lawannya riba itu apa sih sebetulnya? Sedekah. Ya, jadi lawannya riba itu sedekah. Tadi zakat, infak, wakaf, itu yang harus dibesarkan. Ya, itu yang harus dibesarkan. Maka tadi Islamic Social Finance itu harus selalu embedded di dalam Islamic Commercial Finance. Maka tadi saya usulnya adalah 3 sector banking kalau dia besar, atau model BMT kalau tidak besar ya, ada baitul malnya, ada baitul tamwil ya, minimal begitu ya, sehingga yang sosial ini tetap jalan. Terus bagi kitanya ini, kalau kalian memang ingin mengembangkan keuangan syariah, perbanyak tuh zakat, berinfak, berwakaf, dan benar-benar keluar dari riba.
Ya, jangan lagi punya rekening bank syariah. Jangan lagi punya rekening bank konvensional. Pindahkan saja semuanya ke bank syariah. Karena itu tidak match tuh. Kita inginnya keluar dari riba, sementara kita masih berkecimpung dalam riba. Kan lucu ya. Jadi enggak. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum mengakhiri, langkah baiknya saya Muhammad Ihsan Ridwan ingin meminta maaf sekaligus terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir, dan untuk sesi berikutnya akan saya alihkan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Irsyad Ridwan selaku moderator yang telah memandu jalannya pemaparan materi kedua. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Insinyur Ascaria, MBA MSc, atas waktu dan materinya yang telah diberikan. Alhamdulillah materi kedua ini disampaikan dengan sangat baik oleh Bapak Ascaria dan semoga ilmu yang didapat oleh peserta dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua dan akan menjadi bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu acara dokumentasi bersama dengan pembicara. Mohon perhatian bagi seluruh peserta untuk menyalakan kameranya dan bersiap untuk didokumentasikan bersama dengan pembicara. Kepada operator yang bertugas untuk mendokumentasikan, saya persilakan untuk mendokumentasi dengan melakukan screenshot. Oke, terima kasih kepada MC. Baik, untuk para peserta dimohon untuk bisa on kamera. Nanti di sini ada dua sesi take foto untuk slide 1 dan slide 2. Ada hitungan mundur dalam 3 hitungan mundur. Oke, untuk peserta bisa dimohon on kamera. Ya, oke, dimulai saja. Yang pertama 3, 2, 1. Nah, lanjut yang kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada segenap tamu undangan, seluruh peserta yang telah berkenan hadir dan mengikuti rangkaian acara pada hari ini, serta para pemateri yang luar biasa. Selanjutnya, sebagai akhir dari Islamic Economic Weekend 2020 pada hari ini, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga acara yang telah kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya, sebelum saya pamit undur diri, saya akan mengingatkan bahwa besok pada hari Ahad, 14 November 2020, akan dilanjutkan acara Islamic Economic Weekend pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kepada para peserta, jangan lupa untuk bergabung kembali esok hari untuk mengikuti pemaparan materi dari pembicara ketiga dan keempat. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Saya selaku pembawa acara pada hari ini, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan selama saya membawakan acara pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.
I